pengelompokan jamur. Kalian tahu tidak kalau ternyata jamur ini memiliki pengelompokan juga loh. Yang pertama dikelompokkan dari divisi Basidiomycota, yang kedua dikelompokkan divisi Ascomycota, yang ketiga divisi Zygomycota, yang keempat divisi Deuteromycota. Nah, hari ini kita akan membahas dari ciri-cirinya, cara reproduksi aseksual maupun seksualnya, kemudian contohnya. Oke, mari kita bahas. Adapun ciri-ciri dari yang pertama yaitu Zygomycota. Ciri utamanya menghasilkan zygospora sebagai hasil reproduksi seksual. Kemudian tubuh Zygomycota ini terdiri atas hifa tak bersekat yang memiliki banyak inti sel. Kemudian septa hanya digunakan sebagai alat reproduksi. Dinding selnya terdiri dari zat kitin atau zat lilin. Tidak memiliki tubuh buah, hidup sebagai saproba, dan ada pula yang parasit. Kemudian berkembang biak dengan cara reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Untuk reproduksi seksual yaitu adanya peleburan dua buah hifa yang berbeda jenis yang akan membentuk gametanya dengan inti haploid. Kemudian akan mengalami plasmogami membentuk zygosporangium muda. Kemudian mengalami karyogami dan seterusnya. Untuk contoh Zygomycota ada Rhizopus stolonifer yaitu jamur pada roti, kemudian ada Rhizopus oryzae yaitu pada tempe, kemudian ada Mucor mucedo. Nah, kemudian kita lanjut ke divisi selanjutnya yaitu Ascomycota. Untuk Ascomycota ciri utamanya menghasilkan ascospora sebagai hasil dari reproduksi seksual. Ascospora ini dihasilkan oleh alat reproduksi seksual Ascomycota yaitu bernama ascus. Kemudian kita lanjut ke daur hidup Ascomycota unicellular. Untuk Ascomycota unicellular pada bagian reproduksi seksual yaitu diawali dengan konjugasi. Konjugasi ini akan mengalami peleburan dua inti sel yang berbeda jenisnya dan kemudian membentuk zigot. Zigot ini akan mengalami fusi, kemudian mengalami meiosis dan akhirnya membentuk 4 inti yang haploid. 4 inti yang haploid ini akan membentuk ascospora di dalam ascus. Kemudian untuk reproduksi aseksual ini dengan menggunakan tunas. Tunas ini akan mengalami pembelahan sel, kemudian membentuk sel jamur yang baru. Untuk daur hidup Ascomycota multicellular untuk reproduksi aseksual yaitu di mana hifa positif akan membentuk ascogonium yang merupakan alat reproduksi betina. Kemudian untuk hifa tipe negatif yaitu akan membentuk antheridium yang merupakan alat reproduksi jantan. Nah, keduanya akan mengalami plasmogami yaitu peleburan sitoplasma yang melewati suatu saluran yang disebut trikogin. Nah, kemudian ascogonium akan membentuk hifa dikaryotik yang menyusun badan tubuh atau ascocarp. Kemudian di dalam ascus ini terjadi plasmogami yaitu peleburan inti di mana akan membentuk ascus diploid. Nah, kemudian terjadi meiosis di mana akan membentuk 4 inti sel yang haploid. Kemudian terjadi mitosis dan terbentuk 8 inti yang haploid. Ascospora ini akan ketika jatuh di tempat yang cocok akan membentuk miselium dan begitu seterusnya. Nah, kemudian untuk contoh Ascomycota yaitu Saccharomyces cerevisiae yang merupakan jamur pada pembuatan tape, kemudian Penicillium notatum digunakan untuk pembuatan antibiotik, kemudian Neurospora crassa yang merupakan jamur oncom. Divisi Basidiomycota ciri utamanya yaitu memiliki basidiospora sebagai hasil reproduksi seksual. Kemudian Basidiomycota ini bersifat multiselular yang dimana memiliki hifa yang bersekat. Kemudian memiliki tubuh buah yang disebut Basidiocarpus yang berbentuk seperti payung yang terdiri atas batang dan tudung. Basidiomycota yaitu secara aseksual dengan membentuk conidiospora. Hifa haploid yang sudah dewasa akan membentuk conidiofor yang merupakan tangkai conidia. Pada ujung conidiofor terdapat spora yang akan diterbangkan oleh angin yang disebut conidia. Contoh Basidiomycota yaitu ada jamur merang atau Volvariella volvacea, kemudian ada jamur kuping atau Auricularia polytricha, kemudian ada jamur tiram atau Pleurotus sp.
Divisi terakhir yaitu Deuteromycota merupakan ciri-cirinya yaitu merupakan jamur yang tidak sempurna. Kemudian yang kedua, termasuk hifa yang bersekat, tubuh berukuran mikroskopis atau kecil. Nah, kemudian yang ketiga bersifat parasit pada ternak dan ada yang hidup saprofit pada sampah. Kemudian yang keempat, reproduksi aseksual dengan conidium dan reproduksi seksualnya belum diketahui. Contoh Deuteromycota yang pertama ada penyebab ketombe atau Trichopiton tonsurans. Yang kedua ada penyebab panu yaitu Melazania furfur. Yang ketiga ada penyebab kutu air yaitu Epidermipyton flocosum. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai pengelompokan jamur. Nah, untuk menambah pengetahuan adik-adik, silakan kerjakan 2 pertanyaan ini. Nah, nanti kita bahas ya di kelas selanjutnya. Nantikan kelas selanjutnya. Dadah!